Banten Girang adalah sebuah dataran tinggi yang dekat dengan Desa Sempu. Saat ini masuk wilayah Kota Serang. Letaknya sekitar 10 km dari pelabuhan Banten yang sekarang. Kota tua ini ditandai dengan makam keramat yang dinamai sebagai makam Ki Jongjo. Konon, makam ini adalah makam kakak beradik Ki Jong dan Agus Jo yang dijadikan satu sebagai pemeluk Islam yang pertama di Banten. Terdapat gapura putih setinggi 3 meter bertuliskan makam Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju Sempu yang berdiri kokoh sebagai pintu gerbang. Gapura ini menjadi identitas kultural Makbarah sehingga mudah ditemui oleh pengunjung. Tidak jauh dari pintu gerbang, terdapat punden berundak yang dianggap sebagai salah satu ciri kebudayaan asli Nusantara yang berfungsi sebagai menara pengawas bangsa asing pada masa Kerajaan Banten Girang. Situs Banten Girang yang menjadi pusat kota kerajaan diduga terdapat hubungan dengan Gunung Pulau Sari sebagai gunung yang sakral. Kaitan keagamaan di Banten Girang dengan Pulau Sari yaitu ketika Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin kemudian melanjutkan perjalanannya hingga ke Gunung Pulau Sari yang menjadi tujuan utama mereka. Rumah juga ada berapa? Sekarang penuh. Sengaja oleh pemerintah dihancurkan sekarang. Ada apa sih dengan Banten Girang? Ya. Kenapa? Banten Girang ini kerajaan Sunda, bukan kerajaan Jawa. Sunda, orang-orang Sunda, kamu orang-orang Sunda yang mewarisi. Jangan dibegoin terus-terusan bego. Waduh. Jadi, Banten Girang pada awalnya adalah pusat kerajaan Sunda jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan di Jawa. Banten Girang merupakan awal kerajaan Banten yang sebelumnya mendapat kebesaran nama pada saat itu, yaitu Kerajaan Sunda Wahanten. Memasuki ruang depan, yakni ruang sejarah dan kebudayaan situs Banten Girang, pengunjung akan disuguhi oleh beragam benda kepurbakalaan dan artefak bersejarah peninggalan masa lampau. Benda dan artefak tersebut tersimpan rapih di dalam lemari kaca yang tersebar di ruangan. Terdapat artefak seperti gerabah, keramik, logam, manik-manik, dan sisa arang. Bentuk-bentuk gerabah terdiri dari periuk besar, periuk kecil, tempayan, mangkuk, kendi, dan pundi-pundi berdasarkan hasil analisis arkeolog. Ada pula bingkai besar berisikan penjabaran sejarah singkat Banten yang ditulis langsung menggunakan tangan oleh kuncen utama situs Banten Girang, Abah Abdul Hasan. Di sisi kanan dan kiri bingkai, terdapat pintu untuk masuk ke ruangan berdoa para penziarah. Terdapat dinding besar bertuliskan Mas Jong dan Agus Ju dalam tulisan Arab gundul sebagai sekat antara ruang berdoa dengan makbaroh. Masanya gorok ada tulisan Arabnya. Ya, apa gorok zaman dulu? Bukan. Makanya benda-benda yang begini jangan dianggap barang tua. Ya, Siap. nanti kalau orang-orang ini udah tua, zaman pembegoan, penggoblokan kepada kita. Nah ini kalau dari sini ke sini, ini orang kita. Ini pada zaman Islam, zaman Islam.
Nah ini baru zaman Pasundan. Ini batu lain. Ini tempat membuat apa? Membuat pernah di sini banyak pohon aren. Tempat membuat apa? As. Di pantai-pantai. Bagaimana supaya keluar aja? Nah, kalau ini engsel pintu gerbang. Dulu mah gembong ini ya. Engsel. Ini Sel. pada zaman dulu sebelumnya teknologi ada. Nah begini. Setelahnya teknologi ada, bikin. Makbaroh yang merupakan tempat peristirahatan terakhir Ki Mas Jong dan Agus Ju sebenarnya dibuka untuk umum. Namun, warga harus izin terlebih dahulu kepada pengurus jika ingin berdoa di dalam. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi sebagai bentuk pengamanan terhadap Makbaroh. Untuk itu, Nah ini tadinya bangunan itu segini. Dulunya ini dapat orang tua. Ini bangunan ini dapat bapak. Memohon kepada masyarakat Kabupaten namanya Belasana Bekasi, Kerawang. Ini hasil dari orang Kerawang semuanya, orang Banten gak ada. Mas Jong Al-Awalul Islam, jadi awal Islam di Banten. Mas Jong Agus Ju Al-Awalul Islam di Banten. Oleh orang-orang yang pengen enaknya aja. Itu udah nggak aneh. Setan di mana-mana. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Cuma kita mudah-mudahan masih disehatkan rohani jasmani batin. Ini pada tahun berapa? Tahun 90, sebelum 90, 88. Bukan dapat pemerintah, bukan dapat masyarakat, akal bukannya bagus. Tapi sekarang, karena banyak dikunjungi orang, ya, mau ngusir bapak. Kemarin ini rame. Kemarin ini. Tapi kalau suruh bersejarah begini menghadapi orang jamaah, diminta pertanggungan jawabnya untuk walaupun bicara itu salah, hadapi mereka ini karena adalah tamu. Masalah biasa lah. Ya. Tapi jangan dibikin salah. Karena kalau ada yang salah kapan, kamu perbaiki karena kamu orang Banten. Yang memperbaiki ini jangan pihak lelaki aja. Yang bagus perempuan pemikirannya. Ya, awas. Nah, yang harus bisa membantu. Insya Allah
duit mah datang sendiri, suami datang sendiri nanti. Ya, insya Allah ada jodohnya nanti. Kakak-kakak kamu, adik-adik kakaknya, orang lelaki harus bisa bertanggung jawab. A few moments later. Bisa dilalui untuk pemasaran orang-orang Cina untuk dipasarkan di Banten Girang. Dulu namanya Tatar Sunda, bukan Banten Girang. Sudah Banten Girang melanjutkan aja. Dulu Tatar Sunda. Ketika disebut Banten Girang, Banten Girang dipindahkan oleh Sabah Kingking. Sabah Kingking itu siapa sih? Maulana Hasanuddin. Nama aslinya Sabah Kingking. Menguasai di Banten Girang dari tahun 1526 sampai 1551. Awas ya. Hasanuddin puluhan tahun ada di Banten Girang. Itu sebelum nama ada Hasanuddin, masih nama Sabah Kingking. Ketika Sabah Kingking merasa payah, merasa sulit perekonomian yang datangnya bantuan dari negara Cina tidak bisa datang ke Banten Girang. Pertama kali membangun satu penyandaran perahu itu enggak tahu ada di pertengahan antara membuat penyandaran perahu di antara Banten yang sekarang disebut Banten Lama, itu namanya Sorosoan, itu bukan Banten Lama, dengan Banten Girang. Jadi kalau ini Banten Girang, ini Sorosoa, membuat apa? Benteng. Tempat penyandaran perahu. Pelabuhan. Di sana. Tuh, di Kali Banten, tahu Kali Banten? Ya, yang ke sana. Itu dekat daerah situ aja yang ada apa jembatan tol, dari situ aja. Itu tadinya dipindahkan ke situ, jadi ke sini dibawa dengan gerobak. Dari perahu itu, Pak? Iya, dari perahu itu. Pemasaran masih datang ke sini. Ketika lautan mungkin bawah lagi sampai Surosoa, maka Hasanuddin Sabah Kingking pengen memindahkan kerajaan Banten atau Tatar Sunda ke Surosoa. Pada tahun berapa itu? 1551 jadi. Maka Sabah Kingking diangkat menjadi Maulana Hasanuddin, meninggal pada tahun 1570. Itu pada waktu masanya Sabah Kingking itu terjadi konflik apa, Bang? Atau peristiwa besar apa itu? Tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Tidak konflik. Cuman yang mengadu dombakan orang-orang Belanda atau konflik nggak ada konflik.
Gak ada kok. Nah, ketika Hasanuddin meninggal, turun ke Maulana Yusuf, anaknya. Turun lagi ke anaknya, Maulana Muhammad. Turun lagi kepada anaknya, Sultan Mufaddil Mahmud Abdul Qadir. Itu ya. Nah, sampai nggak ada raja, berapa? 11 tahun. Ngangkat Sultan Agung Tirtayasa Abdul Fattah. Itu jauh kekerabatan. Ngerti? Jangan disatukan anak, bukan anak Maulana turunan Maulana Hasanuddin, bukan. Kenapa? Karena orang pintar, bisa dipercaya. Diangkatlah dia pada tahun berapa? Sebelumnya 1640, 640. Pada 1600 saja diangkat itu. Karena pergolakan antara mengadu domba Belanda itu menimbulkan apa ya? Belanda ini orang Banten nggak ini ke peperangan, cuman ngelunjaknya Surosoan diacak-acak oleh Belanda, membikin Kabupaten Serang, kantor presidennya itu presidenan, ya itu mendapat membongkari keraton Surosono itu ya. Jadi Mbah, tadi kan sempat berbicara juga berbincang dengan Abah juga tentang terkait bangunan dan pengelolaan ini ya. Adakah sedikitnya ataupun tidak adanya pengelolaan ini pure dari Abah ataupun dari pengelolaan pemerintah gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah pengelolaan ini pure dari Abah ataupun pengelolaan ini pemerintah ikut campur atau ikut dalam urusan hal ini? Kalau kamu ikut campur kepada Banten Girang, udah mewah. Itu aja. Kalau kamu, ya, saya tegaskan, apalagi pemerintahan, kamu ikut campur, udah mewah Banten Girang. Itu aja. Ngerti ya? Kan jawabannya salah kan ya. Apalagi pemerintah, kamu ikut campur ke sini udah mewah. Masyarakat aja udah mewah. Gimana coba? Sedih banget bilang. Jadi pure dari keluarga ataupun dari kerabat yang mengelola semua ini ya. Kerabat juga kerabat tertentu. Karena merasa tahu sejarah. Karena sejarah Banten ini sengaja dihilangkan. Karena sempat ada konflik juga karena awal Abah yang mendirikan, Abah juga yang berawal. Itu mah konflik itu mah jangan dipakai konflik ya. Iya. Karena orang-orang sini mah hanya perutnya lapar. Keluarga lah. Keluarga. Saya jangan terlalu dipojokkan orang itu. Benar. Benar. Iya. Bapak enggak ini. Ya. Cuman dia tadinya saya sebegitu capeknya kok nggak ada apa-apa. Setelahnya banyak orang kamu. Tapi kalau ikut pengaturan saya nggak apa-apa. Ayo. Lah ini mau nggak istilahnya nendang apa? Ya, gimana juga, gimana cara? Gitu. Nah, Bah, dari perbincangan tadi juga terakhir mungkin sekaligus penutupan juga, apakah
untuk saat ini penamaan Banten Girang itu sebagai sekarang jadi destinasi wisata sekaligus tempat apa namanya makom ziarah. Perkembangannya dari dulu sampai sekarang gitu. Banten Girang ini bukan nama Banten Girang. Iya. Ya. Ketika adanya nama Banten Girang itu ketika setelah dipindahkan ke Surosoa. Orang-orang Cina yang tadinya berdagang di sini bingung. Dulu mah dagang saya bukan di sini rasanya. Karena ada yang puluhan tahun enggak. Bos-bos dari Cina itu enggak ini. Ketika Banten sudah menjadi ibu kota kerajaan, ketika itu ada orang Cina membawa barang dagangan bukan ke Banten Girang sampai Surosoa. Karena kalau dibawa pun ke Banten Girang tidak akan sampai. Ya. Maka dipasarkannya di sana. Makanya kalau ibu kota kerajaan, ingat, ibu kota kerajaan masih membikinnya di pinggir lautan akan segera hancur, dirongrong oleh kerajaan lain. Kena Banten Girang, ya, kerajaan Sunda, Raja apa Majapahit yang begitu dekat berdampingan nggak bisa menguasai kerajaan Sunda. Kenapa? Kerajaannya itu dalam hutan. Logonya kalau tentaranya maung, ya, tahu maung, macan. Karena orangnya bergaulnya bercocok tanam, dagang di dalam hutan. Setelah itu, ya, setelah dipindahkan ke sana. Tapi Nanti dulu. Karena Maulana Hasanuddin pada saat bukan pendidikannya Maulana Hasanuddin, kira-kira Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, ada pedagang Cina yang memasarkan barang dagangannya di sana di Surosoa. Dulu enggak begini. Tanya pada pedagang yang lain, Pak, Banten buka aja, Sunda buka, iya Sunda. Dulu merasanya memasarkan barang dagangan bukan di sini, oh di sana di Girang, agak ke atas Girang. Ya gitu nek, Girang itu agak ke atas. Ketika itu banyak yang ngedengar, oh dulu Banten Girang, kesebut sekali. Itu pedagang Cina yang tadinya biasa memasarkan di sini, sehingga nggak bisa memasarkan karena apa? Air lautnya begitu. Dulu Cilegon itu antara Gunung Gede dengan Cilegon, Gunung Gede dengan Cilegon, itu Cilegon itu masih lautan. Ketika Banten Girang nggak bisa di airnya turun, Cilegon jadi dangkal. Ya, Jakarta juga lenggeng dangkal.
Jadi rawa buaya, rawa badak, rawa manuk. Jadi rawa. Lunak. Ya. Di sini ya di Cilegonnya. Kubang laban, kubang lesung, kubang. Jadi kubangan. Itu. Itu harus bisa menerangkan. Jangan sampai percaya kita bisa mengalunkan kata begitu aja udah bagus. Jangan sampai percaya. Karena kita orang Banten harus tahu itu ceritanya. Kenapa orang Sunda ini bukan kurang diperhatikan, sangat diperhatikan oleh Belanda, Mak. Kenapa memperhatikannya? Punya gunung emas di Cikotok tuh habis. Iya, benar. Ya, sangat diperhatikan oleh Belanda. Kelihatan. Nah, sampai membangun. Nah, ini seperti begini. Seperti begini. A few moments later. Yang mengalami masa penjara di sini, apakah beliau orang dulu? Ini kan pasti ada penelitian. Tidak mungkin ada penelitian ini kayak begini dikatakan penjara kalau ada penelitian. Dia tidak mungkin menulis sesuatu yang bohong itu kan. Pasti kan diseliti dulu. Coba kalau kita masuk ada kamarnya. Abah, tadi mau masuk. Nggak apa-apa biarin. Itu dia nggak bakal keluar. Walaupun dia nggak bakal keluar. Berubah nih. Kita hidup berdampingan di sini. Selain di sini, tempat-tempat apa nih banyak baik juga di tempat. Ada situs pertapaan di Keragilan. Di Keragilan juga ada. Ada Batu Lingga di Baro. Banyak udah di Banten kalau kita korek itu. Kemarin Girang juga terdapat sebuah goa, di mana situs bersejarah ini merupakan tempat yang menjadi cikal bakal Banten, sebab situs ini merupakan sisa-sisa peninggalan dari Kerajaan Banten Girang. Goa Banten Girang dahulunya dijadikan sebagai tempat pertapaan yang pembuatannya itu dengan cara dipahat pada sebuah tebing. Goa ini memiliki 2 pintu masuk yang di dalamnya terdapat 3 ruangan dengan kondisi di dalamnya gelap dan berair. Untuk diketahui Goa Banten Girang ini mempunyai kedalaman sekitar 7 meter persegi dengan luas tanah sekitar 50 meter persegi. Namun sayang, cagar budaya situs Goa Banten Girang ini minim perhatian dari pemerintah.